Selamat bertemu kembali di channel saya, Syihotang Harun Official. Di sini saya akan membahas mengenai hukum waris Islam atau faraid bagian 2, yaitu mengenai hijab atau penindingan atau pengesampingan ahli waris, ya, serta cara membagi harta warisan. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Untuk mengingatkan atau menyegarkan kembali, ya, bahwa pada video hukum waris Islam ataupun faraid bagian 1, ya, saya telah membahas mengenai langkah-langkah pembagian, ya, penyebab tidak boleh memberi dan menerima warisan, daftar ahli waris serta besar bagian ahli waris yang ditentukan, ya, atau yang disebut dengan al-furud. Dan video bagian 2 ini adalah lanjutannya, ya, lanjutan pembahasan hukum waris Islam ataupun faraid. Dan yang dibahas pada video bagian 2 ini mengenai hukum waris Islam bagian 2 ini adalah mengenai hijab ataupun pendindingan, ya, atau pengesampingan atau menghalangi ahli waris, ya, serta cara membagi harta warisan atau pusaka. Saya ulangi kembali bahwa materi pembahasan di dalam video ini juga adalah buku pengantar hukum faraid T. Japitham, Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan, penerbit CP Mustika Jalan Pemuda 13A Medan, tahun 1965, ya. Kemudian buku 2, Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Kemudian buku Kompilasi Hukum Islam Indonesia edisi pertama, H. Abdurrahman SH.MH, penerbit Akademika Presindo, Jakarta 2007, ya. Kemudian Al-Quran dan terjemahannya, ya, ayat pojok bergaris, ya, An-Nur, penerbit As-Sisipa Semarang dengan sekapur siri dari penerbit tanggal 9 Juli 1998 oleh Dr. Andus Ahmad Toha Putra, ya. Itu menjadi sumber bacaan dalam pembahasannya, seperti juga pada video pertama. Saya mulai dengan hijab, ya, atau yang arti katanya dinding, ya. Hijab atau dinding atas harta warisan atau pusaka, ya. Yang dimaksud hijab atau dinding adalah yang menghalangi, ya, ahli waris untuk mendapat, ya, atau yang mengesampingkan ahli waris, ya, sehingga tidak mendapat harta warisan ataupun pusaka, atau menghalangi ahli waris untuk mendapatkan pembagian harta warisan atau pusaka yang lebih banyak, ya, yang terdiri dari 2 macam, ya, yaitu hijab nuksan, ya. Hijab nuksan yaitu dinding yang mengurangi bagian ahli waris atas harta warisan atau pusaka karena adanya ahli waris yang lain, ya. B. Hijab hirman, ya. Saya ulangi, hijab hirman yaitu dinding yang menghalangi ataupun menyebabkan ahli waris tidak mendapat harta warisan atau pusaka sama sekali, dikarenakan ada ahli waris lain, ya. Itu dia, ya. Hijab atau dinding itu secara lengkap adalah sebagai berikut, ya. 1. Anak laki-laki si pewaris mendinding atau mengesampingkan, ya, atau menghalangi antara lain cucu si pewaris baik laki-laki dan perempuan
dari anak laki-laki si pewaris ya. Kemudian menghalangi saudara laki-laki dan perempuan si pewaris yang seibu sebapak dan seibu ya. Kemudian menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak ya. Kemudian menghalangi atau mendinding saudara laki-laki dari bapak si pewaris. Ini yang disebut mama si pewaris ya, yang seibu sebapak dan sebapak. Kemudian menghalangi atau mendinding anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak ya. Dan kemudian menghalangi laki-laki yang memerdekakan. Itu semua yang terdinding ya. 2. Cucu laki-laki si pewaris dan seterusnya ke bawah ya. Ini mendinding atau mengesampingkan atau menghalangi ahli waris antara lain saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak dan seibu ya. Kemudian menghalangi, mendinding atau mengesampingkan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak. Kemudian menghalangi saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak ya. Kemudian menghalangi atau mengesampingkan atau mendinding anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak ya. Kemudian menghalangi laki-laki yang memerdekakan. 3. Bapak si pewaris ya, mendinding, mengesampingkan atau menghalangi ahli waris antara lain bapak dari bapaknya si pewaris ya, yang tadi disebut dengan datu si pewaris ya. Kemudian menghalangi, mengesampingkan atau mendinding saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak dan seibu ya. Kemudian menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak. Kemudian menghalangi, mendinding atau mengesampingkan saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak. Ini disebut dengan paman ya. Kemudian menghalangi, mengesampingkan atau mendinding anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris ya, yang seibu sebapak dan sebapak. Kemudian menghalangi, mendinding atau mengesampingkan laki-laki yang memerdekakan ya. 4. Bapak dari bapaknya si pewaris ya, yang disebut datuk tadi ya, dan seterusnya sampai ke atas ya, mendinding saudara laki-laki dan perempuan si pewaris yang seibu ya. Kemudian mendinding, menghalangi atau mengesampingkan anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak ya. Kemudian menghalangi, mengesampingkan atau mendinding saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak ya. Kemudian mendinding anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak ya. Kemudian menghalangi, mengesampingkan dan mendinding atau mendinding laki-laki yang memerdekakan ya. 5. Saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak ya, mendinding, menghalangi atau mengesampingkan para ahli waris, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan
ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris yang sebapak, ya, menghalangi, mendinding atau mengesampingkan anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya. Kemudian menghalangi, mendinding atau mengesampingkan saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya. Kemudian menghalangi, mendinding dan mengesampingkan anak laki-laki saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak. Kemudian menghalangi, mendinding dan mengesampingkan laki-laki yang memerdekakan. 6. Saudara laki-laki si pewaris yang sebapak, ya, mendinding, menghalangi, mengesampingkan para ahli waris antara lain anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dan laki-laki yang memerdekakan, ya. 7. Saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak, ya, atau yang sebapak, ya, jika menjadi asabah bersama anak perempuan si pewaris, mendinding, menghalangi atau mengesampingkan para ahli waris anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya, atau mendinding, mengesampingkan atau menghalangi saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya. Menghalangi, mendinding atau mengesampingkan anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya. Menghalangi, mendinding atau mengesampingkan laki-laki yang memerdekakan. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak mendinding, menghalangi, mengesampingkan para ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak, saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya, dan laki-laki yang memerdekakan, ya. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak mendinding atau menghalangi atau mengesampingkan para ahli waris, yaitu saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya. Kemudian laki-laki yang memerdekakan, ya. 10. Saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang seibu sebapak mendinding, menghalangi atau mengesampingkan para ahli waris yang terdiri dari saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, ya. Kemudian laki-laki yang memerdekakan, ya. 11, ya. Saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris yang sebapak mendinding, menghalangi atau mengesampingkan para ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak dan sebapak, kemudian laki-laki yang memerdekakan, ya. 12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang seibu sebapak, ya, mendinding, menghalangi atau mengesampingkan para ahli waris
yang terdiri dari anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang sebapak dan laki-laki yang memerdekakan. Ya. 13. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris yang sebapak, ya, mendinding, menghalangi atau mengesampingkan ahli waris laki-laki yang memerdekakan. 14. Laki-laki yang memerdekakan mendinding, menghalangi atau mengesampingkan perempuan yang memerdekakan, ya. 15. Cucu laki-laki si pewaris, ya, mendinding, menghalangi atau mengesampingkan cicit laki-laki dari anak laki-laki si pewaris, dan demikian seterusnya ke bawah, ya. Di atas cicit itu apa namanya saya nggak tahu, ya. 16. Saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak, ya, jika menjadi asabah bersama anak perempuan si pewaris atau menjadi asabah bersama cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris, ya, mendinding atau menghalangi atau mengesampingkan ahli waris saudara laki-laki si pewaris yang sebapak, ya. 17. Anak perempuan si pewaris mendinding, menghalangi atau mengesampingkan ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris yang seibu, ya. 18. Dua orang atau lebih anak perempuan, ya, jika cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mengesabahkan cucu perempuan dari anak laki-laki tidak ada, ya, maka mendinding atau mengesampingkan atau menghalangi ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris untuk mendapatkan warisannya. 19. Bapak dari bapaknya si pewaris yang tadi disebut datuk si pewaris, ya, ini mendinding, menghalangi atau mengesampingkan ahli waris yang di atasnya, demikian seterusnya ke atasnya. 20. Cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris mendinding atau menghalangi atau mengesampingkan ahli waris saudara laki-laki si pewaris yang seibu dan saudara perempuan si pewaris yang seibu, ya. 21. Ibu si pewaris, ya. Ibu si pewaris mendinding, menghalangi atau mengesampingkan ahli waris ibu dari ibunya si pewaris, ya, atau nenek sebelah ibu si pewaris, ya. 22. Ibu dari ibunya si pewaris atau nenek sebelah ibu si pewaris, ya, mendinding atau menghalangi atau mengesampingkan ahli waris ibu dari ibunya si pewaris atau nenek sebelah ibunya si pewaris. Maaf, ya, kami ulangi. Ibu dari ibunya si pewaris atau nenek sebelah ibu si pewaris mendinding atau menghalangi atau mengesampingkan ahli waris ibu dari bapaknya si pewaris, ya, atau nenek sebelah bapaknya si pewaris yang jauh atau derajat di atas, ya. Kemudian ibu dari ibunya si pewaris atau nenek sebelah ibunya si pewaris mendinding yang di atasnya, dan demikian seterusnya ke atas, ya. 23. Bapak si pewaris dan ibu si pewaris mendinding, menghalangi atau menyampingkan ahli waris ibu dari bapaknya si pewaris atau nenek sebelah bapak si pewaris, dan demikian seterusnya sampai ke atas, ya.
Nah, sekarang kita bahas mengenai ahli waris yang tidak ada yang meninding. Siapa saja itu ya? Ahli waris yang tidak ada yang menghalangi, mendinding atau mengesampingkan ya. Mereka itu adalah 1 anak laki-laki si pewaris, 2 anak perempuan si pewaris, 3 bapak si pewaris ya, 4 ibu si pewaris ya. Ibu si pewaris ini tidak ada yang mendindingnya, sehingga ibu si pewaris tidak mendapat atau tidak memperoleh harta warisan sama sekali ya. Jadi tidak ada yang mendindingnya untuk tidak memperoleh sama sekali ya tentunya. Ini disebut hijab hirman ya. Akan tetapi ya, ada ahli waris yang mengurangi bagian dari ibu itu ya. Ini yang disebut dengan hijab nuksan ya. Di mana 1/3 menjadi 1/6 ya, apabila ada anak dan cucu dan 2 orang atau lebih saudara si pewaris, maka ibu menjadi ahli waris. Maksud kami ulangi ya, 1/3 menjadi 1/6 apabila ada anak dan cucu dan 2 orang atau lebih saudara si pewaris, menjadi ahli waris si pewaris serta mengurangi dari 1/3 sisa ya, 1/3 yang sisa ya. Apabila ada ahli waris bapak si pewaris beserta istri si pewaris, atau bapak si pewaris beserta suami si pewaris pada masalah yang dikecualikan ya, yang dikecualikan adalah al-garawain ya, al-garawain ya. 5 yang tidak ada mendinding, tidak dapat dinding, yaitu suami si pewaris ya. Suami si pewaris tidak ada yang mendindingnya hingga suami si pewaris tidak memperoleh harta warisan sama sekali ya. Ini disebut tidak ada hijab hirman ya. Akan tetapi ada ahli waris yang mengurangi bagiannya. Ini disebut dengan hijab nuksan ya, yakni setengah menjadi 1/4 ya. Apabila ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris si pewaris ya. 6 yang tidak terdinding adalah ahli waris istri si pewaris ya. Ada 6 ya. Sekarang bagaimana cara membagi harta warisan pusaka yang sudah siap untuk dibagi ya? Dalam arti sudah dilaksanakan 4 langkah dalam hukum waris Islam faraid ya, yang diharuskan ya, atau yang diwajibkan sebelum suatu harta warisan ataupun pusaka dibagi ya, atau sebelum masuk pada langkah kelima atau terakhir. Seperti yang sudah saya uraikan dalam video hukum waris Islam bagian 1 ya. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan untuk menontonnya dengan baik video bagian 1 tersebut ya. Di dalam pembahasan pembagian harta warisan ataupun pusaka ini ya, walaupun sebenarnya bisa dilakukan secara ilmu matematika yang konvensional, akan tetapi pembahasan pembagian di sini dilakukan menurut cara membagi ya, yang diajarkan ya, atau diperintahkan dalam hukum waris Islam atau faraid di dalam Al-Quran ya. Untuk menerangkan bagaimana cara membagi harta warisan pusaka ini, maka akan disajikan melalui contoh beberapa kasus ya. Maksud kami melalui contoh kasus ya. Melalui ini kita membahasnya. Contoh kasus adalah satu orang istri meninggal dunia, dalam hal ini pewarisnya, dan ahli waris yang ditinggalkan almarhumah ya,
adalah terdiri dari satu orang bapak si pewaris, satu orang ibu si pewaris, satu orang suami si pewaris, satu orang bapak dari bapaknya si pewaris yang disebut tadi datuk si pewaris ya. Kemudian satu orang saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris ya, atau mama atau paman si pewaris. Kemudian satu orang anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris, itu kemenakan si pewaris. Kemudian satu orang anak laki-laki si pewaris. Kemudian 3 orang anak perempuan si pewaris. Kemudian satu orang saudara si pewaris yang seibu. Itu yang tinggalkan ahli waris tadi ya. Dari kasus ini maka ahli waris yang terdinding ya, atau dihalangi atau dikesampingkan adalah terdiri dari satu orang bapak dari bapaknya si pewaris ya, atau yang disebut datuk si pewaris tadi ya. 2, satu orang saudara laki-laki dari bapaknya si pewaris atau mama atau paman si pewaris. Kemudian satu orang anak laki-laki dari saudara laki-laki bapaknya si pewaris ya, atau kemenakan si pewaris. Kemudian satu orang saudara si pewaris yang seibu. Ya, semuanya ini dikesampingkan ya. Artinya tidak ikut dalam pembagian warisan. Jadi ahli waris yang ikut untuk membagi harta warisan atau pusaka, tersisa hanya ahli waris antara lain satu orang bapak si pewaris, satu orang ibu si pewaris, satu orang suami si pewaris, satu orang anak laki-laki si pewaris, 3 orang anak perempuan si pewaris. Ini yang mendapat untuk ikut mendapat pembagian warisannya. Kemudian pembagian harta warisan atau pusaka bagi ahli waris yang tersisa atau yang tidak terdinding tadi ya, yang saya sebutkan terakhir ini ya. Pertama ya, menurut bagian tertentu Al-Qur'an yang ditentukan dalam Al-Quran, tentukan dulu ya, sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Quran, yaitu satu orang ibu si pewaris mendapat 1/6 dari harta warisan atau pusaka ya. Satu orang bapak si pewaris juga mendapat 1/6 dari harta warisan atau pusaka ya. Satu orang suami si pewaris mendapat 1/4 dari harta warisan atau pusaka ya. Satu orang anak laki-laki si pewaris menjadi ahli waris asabah binafsi ya, atau asabah yang terjadi secara otomatis atau secara sendirinya ya. Ya bukan sebagai ahli waris dengan bagian yang sudah tertentu bagiannya atau al-furud ya. Kemudian 3 orang anak perempuan menjadi asabah ma'al gair ya, atau asabah bersama orang lain ya. Yaitu bersama satu orang anak laki-laki si pewaris ya, yang artinya di mana satu orang anak laki-laki si pewaris dan 3 orang anak perempuan si pewaris mendapat pembagian atas harta warisan pusaka, sisa ya, setelah dikurangi pembagian terlebih dahulu kepada satu orang ibu si pewaris yang mendapat 1/6 dari harta warisan atau pusaka ya. Satu orang bapak si pewaris yang mendapat 1/6 dari harta warisan atau pusaka, serta satu orang suami si pewaris yang mendapat 1/4 dari harta warisan atau pusaka ya. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki si pewaris banyaknya 2 kali bagian anak perempuan si pewaris. Atau dengan perkataan lain, bagian anak laki-laki si pewaris adalah sama dengan 2 kali bagian satu orang anak perempuan si pewaris.
yang secara angka dianggap yang membagi 5 orang ya, dianggap ya. Sehingga satu orang anak laki-laki si pewaris mendapat 2/5 dari sisa harta warisan atau pusaka. Ya. Dan 3 orang anak perempuan si pewaris mendapat 3/5 dari sisa harta warisan atau pusaka. Atau masing-masing satu orang anak perempuan si pewaris mendapat 1/5 dari sisa harta warisan atau pusaka. Ya. Cara pembagian menurut ilmu faraid atau menurut Al-Quran yang diperintahkan dalam Al-Quran ya adalah sebagai berikut ya. Langkah pertama, kita hitung dulu. Satu orang ibu si pewaris yang mendapat 1/6 dari harta warisan pusaka. Satu orang bapak si pewaris juga mendapat 1/6 dari warisan atau pusaka. Ya. Dan satu orang suami si pewaris mendapat 1/4 dari harta warisan atau pusaka. Ya, ya ditentukan dulu itunya. Kemudian penyebutnya adalah 6 dan 4 ya. Karena ada 2 1/6 ya. Jadi penyebutnya adalah 6 dan 4 ya. Ini disebut dengan asal masalah tawafuh ya. Tawafuh ya. Yaitu arti tawafuh ini 2 angka yang tidak sama dan kedua angka tersebut maksud kami 2 angka tersebut dapat dikurangi sampai habis ya dengan sebuah angka ya, asalkan bukan angka 1 ya. Cara atau rumusnya, salah satu penyebut dikali dengan setengah dari ya. Ini bebas penyebut mana yang mau dipilih ya. Lalu dikalikan dengan penyebut yang tidak dikalikan setengah ya. Jadi setengah kali 6 kemudian hasilnya dikali 4 atau setengah kali 6 sama dengan 3 lalu 3 kali 4 12 ya. Atau ya setengah kali 4 kemudian hasilnya dikali 6 atau setengah kali 4 sama dengan 2 lalu 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Jadi asal masalahnya adalah 12 ya, tetap sama ya, yang manapun dipilih. Hasil 12 dalam hukum faraid ini disebut dengan asal masalah 12 ya. Jadi pembagiannya adalah sebagai berikut ya. Untuk satu orang ibu si pewaris, pembagiannya adalah 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian ya. Untuk satu orang bapak si pewaris, 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian ya. Untuk satu orang suami si pewaris, 1/4 kali 12 ya, sama dengan 3 bagian. Semua bagian yang dibagi ini adalah 7 bagian ya. Lalu sisanya adalah dihitung dari angka masalah 12 ya. Atau 12 ya kurang 7 sama dengan 5 bagian. Itu sisanya 5 bagian. Maka satu orang anak laki-laki si pewaris mendapat 2/5 atau 2/5 kali 5 sama dengan 2 bagian ya. 3 orang anak perempuan si pewaris mendapat 3/5 atau 3/5 kali 5 sama dengan 3 bagian. Atau masing-masing satu orang anak perempuan si pewaris mendapat 1/5 atau 1 bagian ya. Jumlahnya 7 bagian. Jadi kalau di total yang tadi yang pertama dibagi 7 bagian dan ini 5 bagian, maka berjumlah 12 ya. Klop ya. Berkaitan dengan pembagian ini, maka perlu dipahamkan selengkapnya ya tentang angka asal masalah dalam hukum faraid, yaitu terdiri dari asal masalah 2, asal masalah 3,
asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12, dan asal masalah 24 ya. Serta khusus ahli waris ya. Khusus yang ahli warisnya adalah anak laki-laki si pewaris bersama anak perempuan si pewaris ya. Misalnya jumlah anak laki-laki 3 dan anak perempuan 10 ya. Maka asal masalahnya dihitung langsung dari jumlah mereka itu, yaitu laki-laki yang dianggap 2 perempuan, sehingga 2/3 sama dengan 6 ya, lalu ditambah 10 ya, sama dengan 16 ya. Ini menjadi asal masalahnya, bukan yang dihitung dari penyebut atau bagian porsi yang telah ditentukan, seperti contoh tadi ya. Angka asal masalah selengkapnya adalah terdiri dari sebagai berikut ya. Ada 4 macam ya. A. Tawafuk ya, tawafuk. Pengertian tawafuk ini saya ulangi lagi, yaitu 2 angka penyebut yang tidak sama. Tetapi kedua angka penyebut itu dapat dikurangi sampai habis dengan sebuah angka yang bukan angka 1 ya, dengan ketentuan apabila tawafuknya hanya 2 buah ya, maka dipakai saja angka yang terbesar penyebutnya. Misalnya angka setengah dan seperempat, maka pakai saja yang seperempat ya, bukan seperti pada contoh kasus yang ada 3 angka, seperenam, seperenam, dan seperempat ya. B. Tamasul ya, yaitu angka bagian atau porsi yang ditentukan ataupun al-furud. Hanya ada 2 angka dan penyebutnya keduanya sama ya. Misalnya angkanya hanya seperenam dan seperenam, maka asal masalahnya diambil langsung dari angka penyebut yang sama itu, yaitu 6 ya. C. Tadakul ya, yaitu angka penyebut saling bermasukan ya. Artinya dari 2 angka yang tidak sama, akan tetapi penyebut angka yang terbesar bila dikurangi penyebut angka yang terkecil 2 kali pengurangan atau lebih, maka angka penyebut yang terbesar tadi dapat habis ya. Itu artinya. Dengan ketentuan jika angka penyebut sudah masuk kategori tadakul ya, maka walaupun angka itu dapat dibagi habis angka yang sama selain angka tawafuk ya, misalnya antara seperempat dan seperdelapan ya, ini harus ditetapkan sebagai asal masalah tadakul ya, yaitu asal masalah 8 yang diambil langsung dari penyebut yang terbesar ya. D. Tabajun ya, yaitu 3 angka penyebut yang tidak sama, akan tetapi kedua angka penyebut tidak dapat dikurangi menjadi habis ya, kecuali dikurangi dengan angka 1 secara berulang-ulang. Misalnya kedua angka 1/3 dan 2/4 ya, di mana kedua penyebut angka ini tidak dapat dikurangi angka yang sama menjadi habis ya. Sehingga dalam tabajun ini, untuk menentukan angka asal masalahnya adalah mengkalikan penyebut yang satu dengan penyebut lainnya ya. Misalnya 1/3 dan 1/4, maka asal masalahnya 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian 1/8 dan 2/3, maka angka asal masalahnya 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Begitu ya. Kemudian berkaitan dengan asal masalah, terdapat ketentuan ya, yang disebut dengan masalah aul ya, di mana aul artinya bertambah ya. Bagaimana mengenai aul ini berikut akan saya uraikan ya. Contoh kasus ya, seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami si pewaris mendapat
yang diporsikan setengah di dalam Al-Qurannya. 2 saudara perempuan yang tinggalkan si pewaris porsinya 2/3 ya. Maka ini asal masalahnya adalah tabajun namanya ya. Atau perkalian langsung penyebut kedua porsi, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi pembagiannya berdasarkan asal masalah 6 tabajun ini, suami si pewaris mendapat setengah kali 6 sama dengan 3 bagian. Untuk 2 orang saudara perempuan si pewaris mendapat 2/3 kali 6 bagian sama dengan 4 bagian ya. Sehingga semuanya berjumlah 7 bagian ya. Sehingga pembagian untuk suami si pewaris tidaklah mendapat 3/6 ya. Serta untuk 2 saudara perempuan si pewaris tidaklah mendapat 4/6 ya. Karena sudah diaul. Di sana sudah diaulkan menjadi 7 bagian ya. Seperti saya uraikan tadi ya. Sehingga pembagiannya sekarang adalah menjadi untuk suami si pewaris mendapat 3/7 dan untuk 2 saudara perempuan si pewaris mendapat 4/7 ya. Itu dia. Selanjutnya mari kita pahamkan tentang ketentuan mengenai aul. Ada beberapa ketentuannya ya. A. Asal masalah 6 dapat diaulkan ke 7, 8, 9, dan 10 ya. B. Asal masalah 12 dapat diaulkan menjadi 13 atau 14 atau 15 dan 17 ya. C. Asal masalah 24 dapat diaulkan menjadi 27. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssha@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.